Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hengki. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pesan terakhir Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Khutbah Haji Wada, Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam selama 23 tahun di bawah keadaan yang amat sangat sulit. Tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menganugerahkan buah atas ketulusan usaha dakwah yang telah beliau lakukan. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir pada tahun ke-10 Hijriah dengan diikuti oleh 124,000-124.000 mukmin. Beliau SAW menyampaikan khutbah bersejarah di Padang Arafah pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, sambil berdiri di Jabal Rahmah, menjelang waktu salat zuhur. Bilal radhiyallahu anhu dan Rabi'ah bin Khalaf mengulangi kalimat-kalimat Rasulullah SAW untuk para jamaah yang berada jauh dari tempat berdiri Rasulullah SAW. Beliau SAW berwasiat, "Perhatikanlah dengan seksama yang aku sampaikan kepadamu, sebab mungkin saja hari ini adalah kali terakhir pertemuanku dengan kalian semua di tempat ini. Jika kalian semua takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan memelihara keselamatan hidupmu, harta bendamu, dan kehormatanmu sampai tiba saatnya Dia memanggilmu kembali kepadanya." Sampai di sini, Nabi SAW bertanya kepada para jamaah, "Sudahkah aku tunaikan tugasku sebagai pembawa risalah kepada kalian? Wahai Allah, sudahkah aku tunaikan tugas yang telah Engkau amanatkan kepadaku?" Semua yang hadir serentak menjawab, "Kami bersaksi bahwasanya Engkau telah menunaikan tugas risalahmu kepada kami." Rasulullah SAW melanjutkan, "Lakukan apa yang aku wasiatkan kepada kalian. Aku minta kalian mengembalikan harta orang-orang yang dititipkan kepadamu dalam bentuk aslinya, dan janganlah kalian secara sengaja mengkhianati amanat yang diserahkan kepada kalian. Janganlah kalian memberlakukan riba. Islam mengharamkan pungutan riba, bunga, yang dikenakan atas beda waktu pembayaran. Namun tidak mengapa bagi kalian untuk menerima pengembalian nilai pokoknya. Hanyalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, aku tegaskan di sini bahwa riba yang seharusnya diterima oleh pamanku Abbas radhiyallahu anhu, ditiadakan dan menjadi kosong nilainya. Camkanlah bahwa jika seseorang membunuh orang lain, maka si pembunuh haruslah diganjar hukuman mati. Namun, bila pembunuhan itu terjadi tanpa kesengajaan, berniat untuk membunuh, maka si pembunuh wajib membayar denda sejumlah 100 ekor onta." Beliau SAW melanjutkan, "Setan menjadi sangat berang mengetahui bahwa tak seorang pun yang tersisa lagi di tanah kalian, yang bersedia mendengar bisikannya, apalagi bersedia mengikuti ajakannya. Namun janganlah kalian lupa, setan akan selalu membuntuti kalian sepanjang waktu. Setan akan selalu berusaha membelokkan jalanmu menuju arah yang melalaikan. Setan tahu persis bahwa dirinya tak dapat mengacaukan urusan-urusan agama kalian. Sungguh pun demikian, setan akan berusaha mengacaukan kalian melalui urusan kalian di bidang lain, dalam wujud bid'ah hal-hal baru. Maka kalian sendirilah yang harus selalu waspada untuk melindungi diri kalian sendiri dari setan. Bahkan kalian harus tetap waspada dalam urusan sekecil apapun, agar setan tak berpeluang melibatkan dirinya di dalam urusanmu yang sepele, dalam rangka menghancurkan pijakan kalian dalam beragama. Dengarlah, jangan berusaha memasukkan bulan biasa ke dalam bulan suci. Hal itu tergolong bid'ah. Bulan-bulan Islam adalah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ada 12 bulan di dalam satu tahun, 4 diantaranya adalah bulan-bulan suci, yakni bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Sekarang, aku hendak menasehati kamu semua perihal perempuan istri-istrimu. Mereka mempunyai hak atas diri kalian dan kalian pun memiliki hak atas mereka. Menjadi tugas kalianlah untuk melindungi kehormatan kalian dan tidak mengizinkan masuk ke dalam rumahmu orang-orang yang tak kamu sukai. Bila mana istri-istrimu tidak seksama dalam memenuhi kewajiban mereka terhadapmu, diperbolehkan bagimu memukulnya secara perlahan, bukan pukulan keras yang menyakitinya.
Dan bila mereka telah memenuhi kewajibannya terhadap kalian secara patut, kalian wajib mencukupi mereka dengan makanan yang baik dan pakaian yang pantas. Aku nasihatkan kepada kalian, berlakulah lemah lembut terhadap istri-istri kalian dan berbaik hatilah serta penuh kasih sayang terhadap mereka. Mereka adalah amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu dan kamu diizinkan menikahi mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi aku tegaskan, berhati-hatilah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlaku lembutlah terhadap istri-istri kalian. Petik 2. Sampai di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sudahkah aku tunaikan tugasku sebagai pembawa risalah kepada kalian? Wahai Allah, sudahkah aku tunaikan tugas yang telah Engkau amanatkan kepadaku? Semua yang hadir pun serentak menjawab, kami bersaksi bahwasanya Engkau telah menunaikan tugas risalahmu kepada kami. Beliau pun melanjutkan, simaklah baik-baik. Setiap mukmin bersaudara satu dengan yang lain di dalam Islam. Berlakulah saling menghormati dan melindungi harta sesama kalian. Seorang mukmin diharamkan mengambil harta yang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Perhatikanlah, janganlah kalian saling bunuh-membunuh sepeninggalku. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali ukhuwah Islamiyah. Aku harus meninggalkan dunia ini, dan aku tinggalkan kepada kalian kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku sebagai pedoman bagi kalian. Dengan berpegang pada keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Dengarlah, Tuhan kalian adalah satu dan leluhur kalian pun satu. Kalian semua adalah anak cucu Adam alaihi salam. Sedangkan Adam alaihi salam telah diciptakannya dari tanah. Maka, kalian semua pun juga sama-sama berasal dari tanah. Maka tak seorang pun dari kalian lebih unggul utama daripada yang lain. Sesungguhnya, yang lebih utama di antara kalian dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling takwa kepadanya. Dengan demikian tak seorang Arab pun yang boleh mengaku bahwa dirinya lebih utama daripada yang bukan orang Arab. Keutamaan seseorang diukur dari ketaatannya dan besarnya rasa takutnya kepada Tuhan. Sampai di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengulang pertanyaan yang sama, apakah beliau telah menyampaikan risalah kepada mereka, dan para jamaah pun serempak memberikan jawaban yang sama pula, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semuanya kepada mereka. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, aku minta kepada kalian yang hari ini menyimak pesan-pesanku agar menyampaikan pesan-pesan ini kepada mereka yang pada hari ini tidak hadir di sini. Dengan demikian maka pesan-pesanku ini akan sampai kepada seluruh umat muslim. Wahai saudara-saudaraku dalam Islam yang kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagian warisan yang berhak diterima oleh setiap ahli waris. Maka, janganlah kalian membuat wasiat untuk bagian orang lain yang lebih besar dari bagian yang diterima oleh para ahli waris, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan besarannya. Jika kamu ingin mewasiatkan harta kepada seorang asing, yang bisa saja tak memiliki hubungan kekerabatan denganmu, janganlah bagian untuknya melebihi dari sepertiga dari nilai harta warisanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup khutbah beliau dengan Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan atas diri kamu sekalian. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup khutbah beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyunya. Wahyu itu adalah ayat ketiga dari Surah Al-Maidah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Inilah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Sebelum malaikat Israel diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad, Allah berpesan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, jika kekasihku menolaknya, laranglah Israel melakukan tugasnya. Sungguh berharganya manusia yang satu ini yang tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. Inilah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk sambil berkata, maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu.
Kemudian Fatimah kembali menemani Nabi Muhammad SAW yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya orang baru, karena baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu, Rasulullah menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah wahai anakku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah Malaikatul Maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut pun datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata malaikat Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku pernah mendengar bahwa Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata malaikat Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh, karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. "Usyikum bis salati, wa ma malakat aimanukum," peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku." Dan, berakhirlah hidup manusia yang paling mulia yang memberi sinaran itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.